atau Pak Dwi bisa deh. Ini terkait dengan akuntabilitas, bagaimana implementasi manajemen risiko minimal yang harus dilakukan agar tidak bermasalah di kemudian hari. Ini silakan, kayaknya yang bisa menjawab ini terkait akuntabilitas nih, Pak Regi. Iya, baik. Untuk akuntabilitas satu hal yang harus dilakukan itu tahapan yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi, baik tahapan melalui penyedia ataupun dengan mekanisme smart lola, itu yang harus dilakukan. Itu jangan sampai kemudian ada tahapan yang terlewat. Yang kedua itu ada tadi pendokumentasian. Pendokumentasian menjadi penting gitu kan. Memang dalam keadaan darurat kadang itu semua ingin serba cepat, tetapi dokumentasi misalnya tadi surat pesanannya kah gitu kan, atau bukti pembayarannya kah, itu yang memang harus didokumentasikan dengan baik, karena itu yang nanti akan menjadi dasar bagi kita ketika misalnya itu dilakukan proses pengawasan, dilakukan proses pemeriksaan. Dan itu juga menjadi hal yang memang sesuatu yang penting gitu kan untuk didokumentasikan. Kemudian yang berikutnya jangan lupa tadi baik di surat edaran KPK, di Permendagri 20 gitu kan, di surat edaran LKPP gitu kan, itu proses pendampingan oleh BPKP, kemudian APIP, kemudian LKPP, itu adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah gitu kan, terkait dengan proses pengadaan dalam keadaan darurat ini. Jadi ya mungkin itu jangan sungkan-sungkan itu menghubungi Pak Dwi kah gitu kan, atau narahubung yang lainnya, kemudian juga atau Pak Aji kan sebagai ahli pengadaan juga ini bisa jadi di sumber gitu kan. Tetapi kemudian kita berdiskusi dengan BPKP dan LKPP dan APIP, itu adalah hal yang memang perlu dilakukan. Dan jangan lupa setiap diskusi itu harus terdokumentasikan gitu kan, harus terdokumentasikan. Ya kalau misalnya seperti video call ini kan bisa direkam gitu kan, atau model pendokumentasian yang lainnya. Barangkali sih itu Mbak Ira. Ya, mungkin Pak Dwi atau Mas atau Kang Aji ada yang mau ditambahkan? Mas Dwi. Saya dulu ya, oke, makasih. Jadi kalau saya akan melihat dari perspektif pengadaannya ya, jadi akuntabilitas proses tadi, yang namanya administratif itu penting. Tapi saya akan melihat dalam kondisi darurat ini, itu saya akan mencoba mengencourage teman-teman PPK, karena banyak PPK yang takut gitu. Pak, ini kewajaran harganya bagaimana? Kadang-kadang akuntabel itu dilihat sebagian di antara teman-teman APIP kewajaran harga, dilihat dari situ. Nah, sebetulnya sepanjang teman-teman PPK sudah ikut apa kata per 13 ataupun SE3 tadi, itu tahapannya diikuti, dokumentasinya ada, itu prosesnya sudah akuntabel kan gitu. Nah, untuk masalah harganya wajar atau tidak, itu nanti serahkan ke teman-teman auditor saja. Dan yang paling penting adalah dalam keadaan darurat ini, itu PPK tidak bertanggung jawab. Ini penting, PPK tidak bertanggung jawab terhadap kewajaran harga. Beda banget dengan pengadaan barang jasa biasanya gitu. Kalau pengadaan barang jasa yang umum, yang normal, itu PPK bikin HPS dan seterusnya. Ini boro-boro bikin HPS. Tahu-tahu terbit SP kalau untuk pengadaan barang. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, tahu-tahu keluarlah SPPBJ, nanti SPMK, dan seterusnya. Sehingga tanggung jawab terhadap kewajaran harga nanti ada di tangan penyedia ketika yang bersangkutan diaudit. Semuanya terdokumentasikan dengan baik, maka prosesnya akuntabel. Kira-kira gitu. Iya, sepakat ya, keren banget. Yang penting jangan jahat, jangan suap, jangan gratifikasi, jangan markup. Kisah-kisah yang terjadi ya tinggal didokumentasikan saja. Saya melihat rangkaian kalimat yang diatur di dalam peraturan LKPP nomor 13 itu betul-betul susunan kalimatnya nyaman untuk dicermati, mudah untuk diimplementasikan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang dikaitkan dengan bahasa hukum yang ada di dalam peraturan LKPP tersebut pun rasanya sangat-sangat nyaris susah lah untuk didapatkan, kecuali memang ada tipikal orang yang terlalu membabi buta demi sedemikian pengen cepatnya sampai tidak
mendokumentasikan segala macam aktivitas, saya rasa itu juga tidak terlalu tepat. Tapi di tengah kesibukan dan kecepatan bagaimanapun, pastikan kita punya keleluasaan waktu untuk selalu mendokumentasikan setiap kisah-kisah yang kita lakukan tadi. Insya Allah itu sudah menjadi proses mengantar percepatan akuntabilitas dari proses yang sudah dilakukan. Itu Ibu Moderator. Tambahkan Ya. sedikit boleh Ini Mbak kebetulan Yuni? sinyal Ira juga kurang bagus ya. Tambahkan sedikit boleh Mbak Ira? Boleh silakan Pak Ini Regi. saya membacakan saja nih surat Halo, Pak edaran Regi. Kepala LKPP. Ya, halo Mbak. Boleh. Saya Boleh Pak Regi, silakan Pak Regi. membacakan sedikit surat Kepala LKPP nomor 3 tahun 2020. Ya, itu salah satu item yang ditulis di situ untuk memastikan kewajaran harga setelah pembayaran. PPK meminta audit dari APIP atau dari BPKP. Jadi itu tadi apa namanya disampaikan Pak Dwi gitu kan, itu nanti bisa meminta pendapat ya dari pihak APIP ataupun BPKP. Halo Mbak. Oke. Jadi nggak langsung buru-buru nyiapin alat bukti ya nanti. Berarti yang sangat diharapkan hadir lebih awal ini ya Mas Dwi ya. Jadi APIP hadir lebih awal, jadi jangan di akhir-akhir mungkin ya. Syukur-syukur dari sejak perencanaan ini sudah ikut kali Mas Dwi, biar akuntabilitasnya semakin lebih optimal. Ya, prinsipnya begini. Saya akan selalu ini kembali, ini perlu kebetulan- proses cepat. Sinyalnya jelek banget ini ya. Nah, kedengaran ya. Ini perlu proses Kedengaran, cepat. Mas. Artinya begini, oke. Jangan sampai kemudian misalnya ya, kita pengen aman semuanya. Kemudian sejak awal saya melibatkan APIP, ada review oleh APIP, ada review oleh APIP, yang kemudian mengakibatkan kondisi kedaruratannya itu jadi hilang. Gitu. Nah, itu sebetulnya yang lebih penting dalam keadaan darurat ini. Saya tadi kan contohkan ya, rumah Wisma Atlet itu 4 hari dari Wisma Atlet jadi rumah sakit. Begitu jadi rumah sakit operasional ada yang kurang. Ya sudah, terus kenapa? Kan gitu ya, kita perbaiki lagi gitu. Bagi saya itulah. Nah, akuntabel atau dokumentasi yang lainnya tadi, sehingga di SE juga kan kita sebutkan penyedia menyiapkan dokumen kewajaran harga, hanya menyiapkan bukan diminta. Disiapkan itu untuk apa? Nanti kalau ada proses audit akan diminta mana dokumennya setelah semua pekerjaan selesai. Kira-kira begitu sih. Nah, moderatornya mumpung nggak ada nih. Iya. Ya udah saya ambil lagi jadi moderator. Oh, Udah datang. Yang disampaikan Pak Haji tadi sesuai dengan Perlem 13 tuh memang. Jadi di Perlem 13 kan dinyatakan bahwa APIP itu melakukan pembinaan dan pengawasan dari mulai perencanaan tuh Pak sampai pembayaran. Siap. Intinya cepat, tetapi tetap akuntabel. Oke. Ya, itu. Aira. Ini pesertanya karena banyak ya, jadi saya lihat ada peserta yang pertanyaannya yang dasar gitu, tapi ada juga yang pertanyaannya levelan makomnya, wih udah makom expert ini. Jadi Mbak Moderator harus memilah-milahnya. Kayaknya Mbak Moderator agak terganggu